Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Ini FYI dikit, maaf kalau misalnya agak-agak luntang-lantung karena kami berdua kesini kehujanan sebentar tadi. Hujanan sebentar. Betul, dan hari ini kita pengen bahas sebuah film yang bakal rilis nanti tanggal 12 Desember 2024 yang berjudul Racun Sangga. Dan namanya udah apa? Horor banget, Racun Sangga. Iya. Posternya juga udah horor. Gimana kalau kita langsung ke preskon yang ada Bagasnya? Kita panggil Bagas. Let's go. Kiu. Jadi gue udah sampai di kantor Soraya Interscene Film. Ini cukup beda yang biasanya Bapil diundang ke bioskop untuk press conference. Ini diundang ke kantor PH-nya. Sebuah kehormatan untuk seorang Bagaska sebenarnya. Jadi gimana kalau misalnya kita langsung saja ke press con film yang berjudul Racun Sangga. Langsung aja, let's go. Biasa kita tim selalu mencari cerita yang banyak, cuman biasanya susah ya, kepilih paling satu dari ratusan gitu. Nah ini kebetulan satu malam saya cuma lihat, kebetulan saya udah kenal sama Musti Gina, jadi saya kebetulan lihat ada thread baru di Twitter dia, tulisannya Racun Sangga sampai pengisah rumah tangga, itu saya baca. Dan Adi Nugroho juga ngomong saya itu salah satu chief writer kita. Ini bagus nih, terus kita telepon Gina, kita coba tanya lagi, ngobrol lagi, kali lagi, sampai lihat semuanya ceritanya ada value, ada structure buat bikin film atau enggak. Nah, setelah kita bedah semuanya, kita rasa nah ini bagus nih, baru kita lanjut. Yes, dan akhirnya di sini didapuk sutradara itu Mas Rizal Mantovani. Ini gimana akhirnya bekerja sama kembali dengan Mas Rizal Mantovani? Boleh tepuk tangan dong. Ya sampai yang banyak dinamikan oleh penonton di Indonesia. Visi apa Pak yang disampaikan pada saat itu sehingga begitu bersambut dengan baik oleh Mas Rizal di sini? Silakan Mas. Well, mungkin kalian udah pada tahu kalau Rizal sama saya udah teman ya. Dan kita udah pernah bikin Mas Adinita, Mas Nova, dan lain bareng gitu. Jadi pas lihat kondisi film ini yang di bayangan saya harus di shoot dengan cara yang tertentu untuk mendapatkan cekaman dan gaya baru semuanya. Dan saya tahu Rizal sama saya sering ngobrol tentang film horor dan segala macam. Jadi saya tahu pasti bisa, dan pas saya ngobrol sama Rizal juga Rizal sama saya terbuka dengan apa yang kita harus buat gitu. Cuman perjalanan cukup panjang, skrip yang udah jadi di awal yang kita udah reading kan, tiba-tiba saya lihat kayak ada sesuatu yang harus diubah. Kita ubah lagi, saya ngobrol sama Rizal gitu. Jadi biar perjalanan panjang, tapi pengertian saya dan penyampaian dan komunikasi kami sangat apa ya, satu arah ya, hanya kita bisa berjumpa lagi. Menarik adalah ceritanya dari kedua pasangan ini yang cukup tragis ya. Saya selalu percaya bahwa untuk horor dramanya harus kuat. Karena kalau dramanya nggak kuat, horornya nggak ada. Genre-nya horror misteri horor, sangat atmosferik. Saya sebenarnya kurang paham dengan pengertian body horror, tapi kalau misalnya bahwa body horror pengertiannya adalah di mana pada seseorang itu terjadi sesuatu yang mengerikan, ya itu berarti masuk dalam kategori body horror itu kan terjadi sama kalau mengenai gore kita tidak ada di sini tadi horror misteri yang pendekatannya atmosferik. Tantangannya masih banyak dari cerita asli. Selama proses reading 2 bulan, karena emang readingnya cukup berat juga, karena ceritanya emang intens, lumayan intens. Jadi ada beberapa momen di mana, bisa nggak ya memerankan Maya? Karena banyak scene di mana membutuhkan emosi yang sangat tinggi, dan aku ngerasa I don't know if I can do this, tapi karena dikasih dukungan dan semua yang kita butuh diberi sama Soraya, jadi lebih yakin lagi. Pada saat ternyata tahu aku yang memerankan karakter Andi dan sebagai pemeran utama di Racun Sangga,
pressure untuk bagaimana memerankan karakter Andi ini, apalagi aku juga baca dari threadnya juga yang benar tadi kata Pak Sul bilang, intensitasnya juga benar-benar nyata banget, dan itu aku pikirin bagaimana caranya aku bisa mendeliver itu semua ke dalam film, intensitasnya dan lain-lain. Itu pertama kali banget aku pikirin pada saat tahu aku memerankan. Nomor satu true story-nya yang saya bilang tadi ya, itu ya. Kedua adalah intensitas ceritanya. Waktu saya baca pertama kali nggak bisa berhenti bacanya sampai ending gitu ya. Mungkin itu yang bikin film buat saya jadi menarik. Karena kalau saya udah tahu apa yang bakal terjadi, tinggal tunggu ending aja, itu boleh nggak menurut saya. Ini intensitasnya semua. Halo semuanya, alhamdulillah saya sudah bersama Mas Rizal Mantovani. Perkenalan, nama saya Bagas Kak, saya host di Bapil. Saya mau nanya beberapa pertanyaan. Ini untuk Racun Sangga gimana waktu itu pas proses syuting, mungkin sangat menantang buat Mas Rizal karena santet Kalimantan sangat spesifik, Mas. Iya, sangat spesifik. Ya betul sekali tadi. Racun Sangga itu spesifik sekali santet Kalimantan. Pada saat saya juga dapat ceritanya, saya sendiri juga bingung santet Kalimantan seperti apa ya. Jadinya akhirnya budgetnya itu juga penuh dengan ingin tahuan, dan akhirnya terjawab. Dan di situ di cerita ini bukan saja terlihat efek daripada santet Kalimantan, tapi cara kerjanya itu seperti apa, dan berbagai macam cara untuk coba menanggulanginya gitu. Jadi menurut saya sangat menarik karena memang sangat spesifik. Jadi bukan umum gitu ya. Tapi pas lagi pembuatan film, ini kan maksudnya untuk seluruh Indonesia gitu. Bagaimana cara meyakinkan para calon penonton nanti kalau ini tuh sebenarnya cocok untuk seluruh Indonesia, bukan cuma untuk warga Kalimantan aja? Ya, karena saya yakin bahwa seluruh Indonesia itu sangat tertarik dengan Kalimantan. Jadi tidak takut bahwa untuk dari pelosok lain yang ini Kalimantan kayaknya gue nggak nonton deh. Malah justru mungkin kayak saya gitu kan. Saya bukan orang Kalimantan, malah kepingin tahu gitu ceritanya. Jadi mudah-mudahan itu sih. Oke, itu aja paling. Mungkin boleh promosi untuk Racun Sangganya deh. Untuk Racun Sangga. Baik, siap. Oke, jangan lupa nonton film Racun Sangga mulai serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 12 Desember 2024. Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference yang diadakan di kantor Soraya Intersin Films. Untuk film Racun Sangga, ini ada Kak Fredrika Cole, Fahad Haidra, Rizal Mantovani, Sunil Soraya. Wow. Penasaran sih, ini bakal rilis tanggal 12 bulan Desember 2024 filmnya. Apakah bakal dibapilin? Kita lihat saja nanti. Tapi ini bakal dibapil juga sih. Yaudah, balikin ke studio. Saya Andi. Saya Maya. Racun Sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Cara kerjanya seperti muhur gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Dan muhur itu gunanya menaikin fasik untuk membuat saya sakit. Semenjak kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami. Aku disiksa, Mi. Abi, benar kada ingat apa-apa. Abi hanya merasa semuanya gelap. Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Biasanya orang kita mengiranya itu karena hal gaib, Bang. Mai, Aci lihat tadi laki kamu tuh takkan ampun orang. Laki kamu ini terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan.
Jadi sekarang, apakah kami aman? Diambil dari kisah nyata, film Racun Sangga menceritai sepasang kekasih yang sudah menikah bernama Maya dan Andi. Di awal pernikahan, mereka hidup dengan bahagia dan tentram, layaknya keluarga pada umumnya. Hingga suatu ketika, kehidupan mereka berdua mengalami hal-hal aneh dan tidak lazim. Berbagai cara telah dilakukan, salah satu caranya adalah pergi ke dokter untuk mengetahui apa penyebab dari semua ini. Namun tidak ada yang mengetahui apa penyebab sebenarnya. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa apa yang mereka dapat ternyata adalah sebuah santet yang datang dari Kalimantan. Santet itu dikenal sebagai nama Racun Sangga. Film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini dibintangi oleh Federica Chu sebagai Maya dan Fahad Haidra sebagai Andi. Kembali lagi di Bapil bahas film. Bahas film. Bapil oke itu apa ya? Ya maaf. Jadi tadi memang saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk wawancara bareng Bang Rizal Mantovani. Yes. Yang dimana dia adalah camper saya. Sebenarnya awalnya tuh gue kayak skeptis kayak gue wawancara nggak ya? Karena memang beberapa media yang lain pada wawancara juga. Kebetulan dia sambil jalan balik ke ruangan. Ya udah, kami menjadi media terakhir yang wawancara dan Bang Rizal mau nggak sebentar? Ya dibilang mau. Ya dia sangat-sangat humble. Sangat humble. Kesini. Oh iya. Sangat humble. Okay. Masih. Ya, jadi gimana Syah? Ini tentang Racun Sangga, santet Kalimantan. Yes. Boleh gue komentar sebentar? Boleh. Lebih dulu. Boleh, jadi memang pas awal gue jujur aja pas gue dapat undangan untuk press conference di kantor Soraya, gue seneng. Kayak ini beda nih gitu, yang biasanya kita di bioskop, ini kali ini di kantor production house-nya. Kantor production house-nya yang bener-bener isinya ya poster-poster yang pernah dibikin. Kalau gue lihat sih kebanyakan ya film-film Raditya Dika kayak Single dan semacamnya ada Van der Wijk gitu-gitu. Ada juga tuh posternya. Dan gue ngerasa kalau dari filmnya sendiri agak skeptis memang awalnya. Ini kayaknya bakal jadi film-film yang horor-horor lainnya lah gitu. Tapi ternyata pas di ini premisnya dua pasangan suami istri yang terkena santet setelah mereka menikah dan ini Kalimantan, ini sebuah tantangan untuk Bang Rizal Mantovani dan para cast dan kru untuk meyakinkan kalau ini memang Kalimantan. Nah kalau menurut lu itu singkatnya dari gue lah. Kalau menurut lu dulu deh. Yang kita baru tahu ternyata di dalam kantornya itu ada bioskop. Ada bioskop. Itu sih gue yakin buat mereka ini sih pasti review benar-benar. Feel-nya kalau di bioskop kayak gimana. Selain visual, audionya juga oke banget di dalam teaternya. Iya. Gue suka tuh pas trailer pertama datang tuh kayak mereka ngambil point of view dari CCTV kayak gitu-gitu tuh keren banget. Tapi sebelum itu ya, yang gue notice ya, kita masuk teater baru duduk langsung mulai. Jadi kayak ini benar-benar berita nasional, mana nih medianya nggak datang gitu. Tidak bisa nafas dulu sebentar gitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih udah ditungguin setidaknya. Jadi kita sempat nonton trailernya karena beberapa media nggak sempat nonton trailernya ya. Iya. Dan gue juga awalnya bingung pas nyampe kantor. Ini udah pada di luar semua, terus kok pada nggak ngeliat trailer dulu atau gimana? Dan ternyata kayaknya emang itu pilihan gitu loh, kayak opsional. Kalau mau lihat silakan, kalau mau lihat ntar boleh. Betul. Itu paling single dari gue. Dan ini benar-benar sangat menarik. Gue sangat penasaran karena dari poster terlihat sangat menjanjikan ya. Dia pakai analogi-analogi yang matanya ditutupin kayak gitu-gitu. Padahal kan kita udah tahu artisnya kan, cuma matanya ditutupin. Ada apa dengan matanya? Ternyata buat menggambarkan kalau dia adalah korban kayak gitu-gitu kan. Gue seneng banget terus pakai baju adat Kalimantan. Pengantin Kalimantan. Itu seru banget sih katanya. Gue salut sama make up artisnya karena bener-bener cuma buat foto ya gue nggak tahu sih, mungkin sekalian shoot, tapi gue nggak yakin sih. Cuma buat photoshoot poster mereka benar-benar dandan kayak beneran nikah. Iya benar. Itu gue salut lah gue sama make up artist dan juga kru yang lainnya, cast. Betul. Itu sih yang gue. Dan gue sangat penasaran karena kan santet Kalimantan tuh terkenal banget akan cerita mistisnya gitu. Betul. Jadi gue sangat penasaran dengan alur cerita dari film ini gitu. Apalagi mengambil unsur santet yang sangat santer di Indonesia. Terus kalau misalnya gue lihat dari trailernya juga, kayaknya sih bakal ada banyak practical effect kayak misalnya luka di tangan. Iya. Dan ya misalnya muntah darah gitu-gitu kan pasti dengan performa yang nggak main-main juga gitu. Itu gue sangat penasaran eksekusinya bakal kayak gimana. Dan ya itu lagi-lagi sih ke Kalimantannya itu karena gue agak-agak
trauma sama Vina kan, yang dimana lokasinya di mana tapi nggak berasa gitu. Gue harap world buildingnya ada di situ. Apalagi mereka cerita kan dibuild sendiri seolah-olah kayak di Kalimantan. Iya, beberapa adegan ada yang syuting di Jakarta, cuma kita tetap harus ada rasa Kalimantan. Yes, dia bikin rumah seperti rumah adat Kalimantan kayak gitu-gitu sih. Itu menurut gua keren lah. Di luar ini diambil dari kisah nyata gitu loh. Apalagi di kisah nyata kan maksudnya. Tantangan sendiri untuk Bang Rizal Mantovani gitu. Iya. Gue penasaran, gue akan baca threadnya sih nanti sebelum nonton. Iya, ya ada threadnya juga di, nggak tahu sih Twitter kali ya. Twitter katanya Twitter sih. Twitter sih katanya tadi kemarin. Ya kalau misalnya gue lihat dari filmografinya Bang Rizal Mantovani ya sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, maksudnya salah satunya yang paling terkenal ya 5 cm yang dimana waktu itu jadi fenomena banget kan. Oh iya benar. Waktu itu film itu keluar orang-orang jadi pada mau naik gunung. Yes. Tapi jangan sampai film ini keluar orang jadi pengen santet, jangan. Apalagi Kalimantan. Ya paling itu dulu kali ya di segmen ini. Kita lanjut dulu nanti di segmen ketiga kita mau bahas apa? Tungguin aja. Tetap di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film. Nah, selain itu juga, ini kan film horor lagi-lagi sebenarnya. Ini kebetulan, jadi pas gue nge-share, gue lagi di kantor Soraya, dan poster Racun Sangga, teman gue ada yang DM, nih takutnya Indonesia jadi kebanyakan di film horornya. Karena memang kalau misalnya teman-teman notice, nggak usah jauh-jauh deh, film-film yang pernah kita datang ke press conference dan juga press screening ini, gue catat di sini ada beberapa. Ada Lembayung, ada Tebusan Dosa, Wanita Ahli Neraka, bahkan Rumah Dinas Bapak juga termasuk jatuhnya film horor walaupun komedi. Dan satu film yang belum gue sempat nonton itu Kuasa Gelap, dan sebenarnya masih banyak lagi film horor di Indonesia lagi marak nih. Lagi marak lagi nih. Lagi. Setelah kita lihat dari transisi komedi di awal tahun 2024, komedi tiba-tiba jadi berubah nih, jadi horor lagi. Apa mau ini kali? Biar sama vibes-nya sama Halloween. Mungkin ke situ. Tapi kan kebetulan untuk yang Racun Sangga ini rilisnya nanti tanggal 12 Desember kan. 12 Desember 2024 bakal di bioskop. Gue belum lihat deretan film yang bakal rilis tanggal bulan Desember nanti di akhir tahun. Jatuhnya akhir tahun. Apalagi kan menyambut Natal dan lain-lain, biasanya banyaknya film keluarga. Kebetulan sih kalau yang gue lihat ya untuk film Natal, ada filmnya luar lagi. Orang kebanyakan Hollywood yang gue lihat film-film Natal ya, kayak filmnya The Rock yang baru yang belum gue tonton sebenarnya, The Red One itu film Natal. Sedangkan Indonesia masih dalam mistis-mistisnya ini gitu loh. Iya, jadi gue penasaran aja sih. Wah, lagi marak nih film horor. Penasaran sih gue. Sejujurnya gue pas nonton trailernya bukan agak sih, maksudnya jiwa-jiwa keingintahuan gue jadi pengen cepet-cepet nonton nih. Soalnya sangat menjanjikan gitu, kayak semuanya dar gitu. Satu hal yang pasti karena memang di trailer belum terlalu jelas sih plotnya. Jadi itu yang orang bikin penasaran juga. Menurutku berhasil trailernya. Walaupun sebenarnya ini ada thread, berarti tinggal kita baca dong seperti apa gitu loh. Kemarin juga kita didatangin loh yang orang aslinya yang kena santet itu. Penasaran banget. Yang pakai topeng jago lukis itu. Iya. Itu topeng warna putih. Kebetulan memang gue lagi di belakang, ya udah gue liatin aja. Oh ternyata walaupun sebenarnya itu udah ada di undangan sih, kalau lu lihat sebenarnya undangannya tuh ada tulisan korban suami, korban istri. Jadi gue kira gue nungguin justru mana nih kok belum keluar. Oh, gue kira itu cuman kayak pemain yang jadi korban gitu loh, ngerti nggak? Oh, enggak. Itu karena kenapa gue yakin ada korbannya, karena ada nama aktornya di atas. Dua aktor utama itu Frederica Cole sama. Tapi ditulis nggak sih Frederica Cole sebagai apa gitu? Di undangan nggak ada. Seingat gue di undangan nggak ada. Nah itu gue jadi kayak gue mikir mungkin ada pemeran lain yang memerankan sebagai korban gitu. Awalnya lu kira gimmick doang. Iya betul. Ternyata beneran datang sih korbannya. Malah gue kira tuh awalnya ini bakal jadi press conference yang cuma ngomongin kejadian ya, dan ternyata nggak tahu sih ya, maksudnya ternyata tetap ada filmnya, apalagi di kantor Soraya gitu kan, kantor Soraya. Jadi
aman sih maksud gue, dan rame juga lumayan rame banget. Itu gue penasaran banget jadinya, bener-bener nggak sabar pengen tanggal 12 sejujurnya. 12 Desember 2024. Pemilihan tanggalnya cantik lagi. Ya 12-24 iya kan, cantik 12 tambah 12 itu 24. banyak diskon tanggal 12 itu. Sungguh pemilihan tanggal yang ciamik. Jadi kita nanti bakal bapil juga nih. Gue aduh horor lagi ya. Horor, kita semangat ini menghadapi tuh, ini. Awalnya gue kira bakal jadi horor yang gore, tapi setelah tanya jawab sama kru, sama cast, dan orang bilang, jadi ada satu orang yang menanya bahwa ini bakal jadi body horror apa enggak. Bahkan Bang Rizal Mantovani bilang ini bakal jadi horror misteri, bilangnya bakal jadi horror misteri. Apakah santet ini akan jadi sebuah jalan ceritanya kenapa santet ini muncul gitu? Iya, gua harap sih gitu ya, maksudnya jadi ketahuan kenapa orang ini menyantet mereka, ada motivasinya apa, dan jadi semuanya juga nggak gantung. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang udah hafal sama thread-nya. Iya, semoga aja jalan ceritanya menjanjikan ya, apalagi diambil dari kisah nyata. Itu tuh yang sangat-sangat sulit. Satu hal yang gue penasaran adalah dramanya, karena Bang Rizal horor itu nggak bakal ngangkat kalau nggak ada dramanya. Nah, iya dia selalu menekankan itu. Iya, drama, sedangkan kalau dari trailer belum terlihat dramanya sebelah mana, siapa sama siapa. Karena trailer benar-benar masih menjual kehororan dan juga kengerian yang dibangun dari film ini gitu. Gua harap sih juga dramanya kuat. Kalau misalnya kalau dari trailer sih bakal, gue kan ngeliat hantu loh di trailernya. Iya, nggak kayak, ya memang kayak serangan aja ke mereka. Iya. Gue ada sih kayak yang adegan gedor-gedor. Tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada siapa-siapa, itu doang maksud gue yang mengarah ke hantu ya. Tapi kalau hantu yang bener-bener terlihat tuh nggak ada. Bahkan misalnya nih press screening yang pernah kita datangkan kayak Lembayung, Tebusan Dosa tuh ada hantunya. Kayak wanita ahli neraka juga ada kan. Wanita ahli neraka ada ya? Iya jelas, malah kan Febri Asantini. Bahkan di posternya pun ada. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kayaknya cuman, gue berpikirnya tahu nggak kayak film luar, tahu nggak sih yang diambil, Conjuring. bukan yang diambil dari CCTV itu apa ya? Oh, Paranormal Activity. Ya, gue jadi kebayang kayak ini filmnya akan sama jadi kayak Paranormal Activity. Iya. Walaupun Paranormal Activity benar-benar dari CCTV. Kalau ini nggak semua, ada beberapa, kalau di trailer ada beberapa yang dari CCTV ya? Iya, ada beberapa dari CCTV terus diambil memang pengadeganan gitu-gitu. Paranormal Activity pun sebenarnya kalau di filmnya ya ada hantunya tetap. Ada hantunya, cuma kalau yang di sini trailernya benar-benar belum menunjukkan sosok siapa yang meneror. Mungkin di situ orang-orang, kenapa Bang Rizal Mantovani bilang ini adalah horror misteri? Misterinya adalah siapa sebenarnya yang menyantet mereka dan motivasinya apa. Wah, menarik ya setelah gue bahas lagi. Awalnya gue kira maaf ya Bang Rizal Mantovani sangat-sangat skeptis gue awalnya ngeliat ini, tapi setelah gue bahas-bahas lagi kayaknya menarik juga dari plot, premis, dari karakter, dari pengadeganan, dan juga sound effect yang ditaruh juga menurut gue mendukung sih. Dan pemainnya yang baru dikenalin cuma 2. Betul. Kita nggak tahu lagi pemain tahu siapa lagi. Dan kalau nggak salah Frederica Kuhl itu baru main. Kalau gue lihat dari Google sih bukan baru main film ya, tapi belum sebanyak itulah gitu loh, belum sebanyak itu. Apalagi horor kan. Horor. Ini film kedua kayaknya, film 2 horor. Horor yang genrenya horor. Iya, tuh. Ya, gue menaruh harapan dengan para cast lah. Kalau Rizal Mantovani menurut gue udah oke banget. Oke sih. Oke, gitu. Apalagi yang kita tahu karyanya yang sudah bombastis juga. Ya, paling kita tunggu sih. Ya, kita tunggu juga yang pasti bakal. Kenapa namanya Sangga ya? Gue tuh penasaran arti kata Sangga. Kan ini santet. Gak kena, nggak mungkin ya. Santet pemisah rumah tangga. Apa tuh subtitlenya? Racun Sangga. Santet pemisah rumah tangga gitu. Itu singkatan kali. Santet pemisah rumah gitu. Gitu kali. Saya bukan bahasa Kalimantan. Nggak tahu. Ya itu sebenarnya yang harus kita tanya. Waktu itu gue sempat nanya, tapi kondangnya itu gue tentang nanya apa ya? Sampai lupa gue nanya apa di sana. Ada kan videonya? Ada. Ya udah nanti lihat aja. Itu di Prospescom. Kalau belum lihat coba diulang lagi videonya. Oke, kalau gitu itu aja kali saya yang bisa kita jelaskan dari Racun Sangga. Jangan lupa kita juga bakal nonton juga. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya di Bapil Bahas Film. Agak berulang tuh ya. Dadah.